Bangkit melalui pendidikan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Bulan Mei merupakan sebuah momentum sejarah nasional, karena pada bulan Mei ini melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 menetapkan ada 2 hari nasional pada bulan Mei ini, yaitu tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional dan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Walaupun dalam sejarah latar belakang lahirnya jelas berbeda, Hari Pendidikan Nasional adalah penghargaan atas usaha-usaha Ki Hajar Dewantoro memajukan pendidikan, dan kemudian pemerintah menetapkan tanggal lahir Ki Hajar Dewantoro yaitu 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sedangkan Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi dari terbentuknya organisasi modern pemuda pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Jika kita melihat sejarah dan latar belakang dari rangkaian peristiwa dan tokoh sejarah ini, maka kita menemukan kesamaan, yaitu pendidikan atau proses belajar akan memberi dampak yang besar bagi kebangkitan seseorang, bahkan sebuah bangsa. Pada awal abad ke-20, orang Indonesia yang mengenyam pendidikan tingkat menengah hampir tidak ada. Politik etis memungkinkan perluasan kesempatan pendidikan menengah bagi penduduk asli Indonesia. Pada tahun 1925, fokus pemerintah kolonial bergeser ke penyediaan pendidikan kejuruan dasar selama 3 tahun. Pada tahun 1940, lebih dari 2 juta siswa telah bersekolah, sehingga tingkat melek huruf meningkat menjadi 6,3% yang tercatat dalam sensus tahun 1930. Pendidikan menengah Belanda membuka cakrawala dan peluang baru dan sangat diminati oleh orang-orang Indonesia. Pada tahun 1940, sekitar 80.000 siswa Indonesia bersekolah di sekolah dasar Belanda atau sekolah dasar yang didukung Belanda, atau setara dengan 1% dari kelompok usia yang sesuai. Di sekitar waktu yang sama, ada 7.000 siswa Indonesia di sekolah menengah Belanda. Sebagian besar siswa sekolah menengah bersekolah di Mulo. Meskipun jumlah siswa yang terdaftar relatif sedikit, pendidikan menengah Belanda memiliki kualitas tinggi. Dan sejak tahun 1920-an mulai menghasilkan pemuda Indonesia terdidik yang baru. Para pemuda inilah yang kemudian mulai memunculkan berbagai organisasi modern dengan semangat pendidikan. Firman Tuhan hari ini menggambarkan bahwa firman Allah memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita. Namun, tentunya kuasa perubahan ini akan bekerja jika kita memiliki kerinduan hati untuk mempelajari, merenungkan, menganalisa, dan mempraktekannya. Hal ini bermakna bahwa hanya dengan belajarlah kita bisa mengaktifkan potensi perubahan dari firman Tuhan. Pribadi-pribadi yang alami perubahan-perubahan inilah yang kemudian akan bangkit dan melakukan perubahan gereja dan bangsa ini. Siap belajarkah kita? If you stop learning, you stop growing.